Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Dan untuk mendapatkan cuan 100%, ya tidak bisa Anda hanya menonton satu video kemudian langsung dapatkan cuan 100%, tidak bisa ya. Anda harus belajar, ada prosesnya. Ya, maka ikuti terus channel The Investor ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, tonton video kami secara berkala. Nah, di situ Anda tiba-tiba nanti akan merasakan, oh ternyata cuan 100% ini sesimpel ini, sesederhana ini ya. Maka pastikan Anda ikuti terus channel ini. Oke, di video kali ini kita akan saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya yang telah mengajukan pertanyaan ya. Jadi kita masuk di sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya ya mengenai filosofi dan strategi ya, khusus filosofi dan strategi, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar yang nantinya akan kami bikinkan video Q&A berikutnya. Oke, pertanyaan pertama dari pemilik akun Sahabat Investor. Perbandingan hutang dan ekuitas yang sehat berapa kali untuk perusahaan selain bank? Kalau ekuitas terlalu besar, bukankah belum efisien penggunaan modal kerja? Artinya masih banyak modal yang menganggur. Oke, sebelum saya menjawab mengenai berapa persen porsi yang sehat ya, teman-teman harus mengerti dulu yang namanya neraca ya, tentang neraca sendiri. Neraca sendiri kan dibagi menjadi dua sisi ya, aktiva dan pasiva. Aktiva ini berisi tentang aset. Ya, aset ini adalah kekayaan perusahaan, baik dari dia punya kas, kemudian persediaan, piutang, tanah dan bangunan, aset tidak tetap, mesin dan sebagainya. Itu ada di sisi aktiva ya, atau di sisi aset. Kemudian aset-aset ini kan perlu biaya gitu kan, dalam artian dananya dari mana, duit untuk membeli aset dari mana. Nah, modal untuk membeli aset-aset ini itu dari sisi pasiva, yaitu hutang dan juga ekuitas. Artinya apa? Artinya ketika misalkan perusahaan ingin membeli suatu aset, yang dimana dia mungkin ingin ekspansi, dia membangun pabrik baru, nah dia akan menggunakan modalnya. Dan kalau modal ini nggak cukup, baru dia akan berhutang. Seperti itu ya, alias hutang ini sebagai leverage untuk ekuitas perusahaan ya. Jadi antara hutang dan modal ini adalah istilahnya sumber dana untuk membiayai aset-aset perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya kan sejauh mana aset perusahaan ini dikatakan sehat jika dibiayai dari hutang ya. Kalau untuk perusahaan non-bank ya, sekali non-bank, ya menurut saya makin kecil makin bagus ya. Kalau misalkan kita ambil rata-rata hutang sama dengan modal, ini kan berarti rasio DER ya, debt to equity ratio 100%. Ya di bawah itu menurut saya lebih aman. Kenapa? Karena kalau makin kecil hutang, berarti perusahaan ini bisa membiayai aset-asetnya dengan modalnya sendiri. Apalagi di dalam komponen modal ini kan ada saldo laba, yang artinya laba yang dihasilkan perusahaan itu ditahan menjadi tambahan modal. Ya, selain dibagikan ke dividen menjadi tambahan modal. Berarti ketika saldo laba naik, artinya modal naik. Perusahaan bisa ekspansi tanpa hutang, itu menurut saya bagus sekali. Ya, jadi buat saya pribadi ya, khususnya buat saya pribadi, saya lebih senang untuk memilih perusahaan-perusahaan yang dia bisa ekspansi dengan memanfaatkan modalnya ya, tidak dengan hutangnya. Karena hutang ini punya resiko tinggi. Ketika suku bunga naik, hutangnya naik, beban keuangan naik, perusahaan nggak bisa bayar cicilannya, ya sudah, artinya masuk ke PKPU bisa ada resiko disuspend perusahaannya ya. Jadi buat saya makin kecil debt to equity ratio untuk perusahaan non-bank itu makin bagus. Sekali lagi itu pandangan saya sendiri. Oke, pertanyaan kedua. Kira-kira kapan tepatnya rebalancing Pak? Porto saya udah merah minus 6%. Saya bingung mau jual tapi merasa rugi. Nah, di sini saya akan menjawab mengenai rebalancingnya ya. Kalau misalkan kita bicara mengenai rebalancing, tujuan rebalancing itu untuk apa sih?
Nah, saya sendiri mengatakan ya, atau saya berprinsip rebalancing ini akan saya pakai ketika pertama, porsi saham di dalam portfolio saya tidak begitu bagus, dalam artian saya punya saham yang sangat dominan secara porsi yang membuat kinerja portfolio saya hanya tergantung di saham tersebut. Nah, maka di situ saya akan ancang-ancang untuk rebalancing alias menjual sebagian dari saham tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan perusahaan atau saham yang lebih bagus dari yang sudah saya miliki. Maka di situ saya pun juga akan ancang-ancang untuk rebalancing. Nah, rebalancing kapan dilakukan? Ya sudah, selama kita sudah menemukan misalkan kita mau switching ya, menemukan saham yang lebih bagus, ya langsung saja kita lakukan ya. Walaupun minus 6%, saya akan jual. Uang hasil penjualannya langsung saya belikan saham baru tersebut. Jadi tidak disimpan cashnya. Atau kalau misalkan saya mau mengurangi porsi saham tertentu, ya sudah tinggal dijual saja. Misalkan saya punya saham X 50% porsinya dalam portfolio saya kurangi 25%. Nah, setelah saya kurangi 25%, hasil penjualan sebagian tersebut langsung saya belikan saham yang baru. Ya, jadi posisi saya tidak menyimpan cashnya, alias langsung saya belikan saham baru. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dalam artian tidak peduli posisi minus, tetap kita lakukan rebalancing karena nanti ujung-ujungnya juga sama ya. Dalam artian ketika kita melihat portfolio kita secara market value sebenarnya tidak berubah. Misalkan saham A kita punya 10 juta misalkan nominalnya, minus 6%, berarti kan sekitar masih sisa 9,4 juta ya nilainya ya, market value-nya. 9,4 juta tersebut kita jual, langsung kita belikan saham dengan nilai yang sama, ya secara market value kan tetap sama 9,4 juta kan, tidak kembali ke 10 juta gitu. Ya, jadi rebalancing ya langsung lakukan saja. Nah, berbeda kalau cut loss ya. Kalau cut loss ya kita jual minus 6%, hasil penjualnya kita simpan cashnya, nah itu baru namanya cut loss. Jadi bedakan antara cut loss dengan rebalancing. Pertanyaan selanjutnya dari pemilik akun Adelia ER ya. Mas Eros, apa saham papan akselerasi masih bisa diinvest jangka panjang seperti saham PPGL? Soalnya dilihat dari prospek kedepannya menjanjikan. Terima kasih. Oke, saya tidak mengomentari tentang PPGL-nya ya, karena saya belum analisa, belum tahu mengenai kondisi PPGL. Tapi yang saya komentari adalah papan akselerasinya ya. Jadi di bursa itu kan ada 3 papan ya, papan utama, papan papan pengembangan, dan papan akselerasi. Papan akselerasi ini biasanya berisi saham-saham yang asetnya masih kecil ya. Kalau nggak salah masih sekitar 100 miliar ke bawah ya aset maupun market cap-nya, dan biasanya tidak liquid. Nah, tapi apakah masih cocok untuk digunakan untuk investasi jangka panjang? Ya menurut saya cocok-cocok saja ya. Sepanjang memang perusahaannya bagus, sepanjang dari sisi harga masih murah ya, masih masuk akal, walaupun nggak liquid, untuk tujuan investasi ya nggak apa-apa gitu. Ya, walaupun nanti pembelian kita perlu waktu, misalkan sampai 1 minggu kita beli terus bertahap, menurut saya nggak apa-apa, sepanjang memang tujuannya untuk investing. Beda cerita kalau misalkan kita mau trading ya. Kalau trading ya liquid itu menjadi kewajiban ya. Liquid menjadi kewajiban, lebih baik pilih saham-saham yang liquid. Tapi kalau misalkan kita untuk investing, nggak usah pedulin itu ada di papan utama, papan pengembangan atau papan akselerasi. Itu nggak masalah seperti itu ya. Nanti kalau misalkan memang terbukti perusahaan mencetak kinerja yang sangat bagus, asetnya naik, kemudian sahamnya rame, ya tiba-tiba nanti dia akan jadi liquid, tiba-tiba dia akan naik ke papan pengembangan dan juga papan utama. Ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pindo71. Pak Eros, bagaimana screening saham untuk mendapatkan saham-saham yang undervalue? Ya, kriteria apa saja yang dipakai? Saya sendiri tidak melakukan screening, dalam artian saya akan mencari ROE yang minimal berapa, kemudian net profit margin berapa, labanya kenaikan berapa, itu saya tidak pakai itu. Ya, saya hanya analisa di saham yang pengen saya analisa saja, seperti itu ya. Misalkan saya suka dengan Indomie misalkan. Saya makan Indomie, saya stok Indomie, nah ternyata Indomie ini ya dia ada di bursa ternyata ya, sahamnya bisa kita beli. Nah, kita analisa apakah menarik ICBP
Kalau misalkan menarik ya kita beli, kalau enggak ya nggak usah kita beli. Ya sesimpel itu gitu. Jadi saya tidak ada cara screening khusus. Yang terpenting adalah kita memilih perusahaan yang bagus ya, dalam artian kita akan menemukan dalam perjalanan kita analisa beberapa saham ya atau banyak saham, kita akan menemukan saham-saham yang kinerjanya bagus, saham-saham yang kinerjanya tidak bagus. Nah, yang kita pilih adalah saham-saham yang kinerjanya bagus dulu. Neracanya sehat, kinerjanya bagus. Kalaupun misalkan kinerjanya sedang terpuruk, dia ada potensi untuk membaik. Nah, itu dulu yang terpenting. Kemudian yang kedua, baru kita cek valuasinya. Ya, baru kita cek valuasi harga sahamnya apakah murah atau mahal. Ya, apakah undervalue atau overvalue. Kalau misalkan kita sudah menemukan perusahaan yang bagus, kemudian dari sisi harganya, valuasinya murah, ya sudah kita beli. Nah, setelah kita beli, kita harus memberikan waktu yang cukup kepada perusahaan untuk membuktikan kinerjanya bakalan bagus. Ya. Dan ketika kinerjanya bagus dalam jangka panjang, sekali lagi ya, dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya. Ya. Nah, itu cara yang saya pakai sampai sekarang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bang tanya apakah ada korelasi positif antara dividen dengan harga saham dalam jangka panjang? Ya, kalau menurut saya sebenarnya dalam jangka panjang ini bukan dividen yang akan membuat harga saham itu dalam jangka panjang akan naik ya, bukan itu, tapi kinerjanya. Ya, kinerja ini dalam artian pertumbuhan laba bersihnya ya, EPS-nya, earning per share-nya, itu yang biasanya jadi patokan. Apakah harga sahamnya nanti dalam jangka panjang bisa naik atau tidak. Ini biasanya ditentukan oleh seberapa besar growth dari EPS-nya. Dan nanti dari EPS tersebut ya bisa di-split kan. Artinya ketika perusahaan menghasilkan laba, nah labanya bisa dipakai untuk dividen atau untuk pengembangan usahanya. Seperti itu ya. Jadi lebih ke kinerjanya. Dan bagi kita sebagai seorang dividen hunter dalam jangka panjang, sekali lagi dalam jangka panjang ya, kita juga bisa memanfaatkan itu. Kita pilih perusahaan-perusahaan yang secara historis selalu memberikan dividen. Misalkan payout rasionya 50% atau 40%. Ya. Kemudian dari sisi harga masih masuk akal dan bisa kita proyeksi. Kalau misalkan laba sekarang 1 triliun misalkan ya. Dividen payout rasionya secara histori 50%, berarti ada 500 miliar yang dibagikan ke dividen. Di harga sekarang, dividen yieldnya berapa? Contohnya misalkan kita ketemu angka 4%. Nah, berarti kalau kita punya view, ya kita punya time horizon yang panjang, kita ngelihat bahwa perusahaan selalu tumbuh. Berarti tahun depan harapannya adalah kinerjanya tumbuh. Labanya naik dari laba 1 triliun menjadi 1,2 triliun. Ya. 1,2 triliun berarti di tahun depan dengan dividen payout rasio 50% berarti 600 miliarnya dibagikan ke dividen. Kita punya sejak tahun lalu, ya artinya harganya masih murah, nah dividen yieldnya besar. Ya. Mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan dividen dalam jangka panjang, insya Allah nanti ke depan kita akan bikinkan videonya ya, bagaimana kita bisa pensiun dengan dividen ya, selalu ikuti channel di Investor terus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Evi Dwi Rizky ya, Pak Eros mau tanya saham call yang bagus, murah dan tidak gorengan seperti apa? Ya, saham call ini menurut saya memang masih menarik ya, dan saya masih optimis di semester 2 nanti saham call akan manggung ya. Insya Allah kita doakan bersama ya. Karena saya pun masih pegang saham call juga ya. Nah, saham call yang bagus dan murah, yang pertama yang pasti kinerjanya bagus ya. Pertumbuhan revenue-nya oke, pertumbuhan laba bersihnya oke. Yang kedua, hutangnya terkendali. Ya, dalam artian jangan sampai ketika perusahaan membukukan revenue yang sangat bagus, tapi mayoritas dipakai untuk membayar hutang, alias ya labanya naiknya nggak signifikan seperti itu ya. Dan yang ketiga, tidak gorengan artinya ya manajemennya baik-baik saja ya, tidak bermasalah ya, tidak main ripo-ripuan atau tidak main hal-hal yang aneh-aneh yang membuat sahamnya ini sangat volatile, alias suka menjadi digoreng seperti itu ya. Saham-saham call di dalam LQ45 menurut saya bagus-bagus semua dan harganya menurut saya pun masih murah-murah semua. Nah, salah satunya adalah saham ITMG yang bisa teman-teman baca analisanya di dalam ebook kami yang bisa Anda download secara gratis ya.
Jadi kami sudah menulis ebook di mana ebook tersebut beberapa sahamnya ada potensi ya, menurut saya, menurut analisa kami ada potensi untuk naik 100% ya. Anda bisa baca, download ebooknya dengan klik linknya dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar yang nantinya akan kita videokan di video Q&A berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami berikutnya dan salam Passive Income.